Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu tidak berlaku bagi Romi Soekarno. Nggak kerja keras, berhasil. Yang penting cucu Soekarno. Beda. Arteria Dahlan bilang apa? Royal Family. Keluarga kerajaan. Ya, ingat ini ya. Deddy Sitorus, gue bilang dulu sama kau. Ya, dari mulutnya Arteria Dahlan sendiri mengatakan itu adalah Royal Family. Artinya apa? Kalau kau tengok di dalam bahasa Indonesia, itu artinya keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan itu dekat artinya dengan dinasti. Ya, kalau sistem di Melayu, ya, atau sebagian besar Indonesia kerajaan. Kalau di Cina, di Jepang dinasti. Jadi ingat ya, Arteria Dahlan sudah mengkonfirmasi bahwa PDIP adalah partai dinasti. Ya, ini prinsip kerajaan apa? Ya, semua bawahan itu melayani sang raja, melayani sang ratu. Kan begitu. Itu juga yang keluar dari munculnya si Arteria Dahlan kan, bahwasanya dia itu bukan melayani rakyat, tapi melayani ratu. Melayani ketua umum dan juga keluarganya. Aku pengenlah masuk kakaknya ibu. Bisa nggak numpang kakak? Kalau bisa masukkanlah satu, aku jadi apa namanya, bagian dari Royal Family. Enak kali nampaknya gitu loh. Selamat ya untuk Romi Soekarno, sudah dilantik walaupun nggak pernah menang. Keberhasilan inilah yang diidam-idamkan banyak orang. Keberhasilan tanpa kemenangan. Kemarin itu siapa sih di apa sih Turus? Bikin apa namanya? Bikin video di TikTok. Apa dia bilang? Wah, sekarang gerah ini ya para buzzer-buzzernya Dongo katanya. Buzzer-buzzer Dongo itu bukan dinasti. Yayu itu sudah memenuhi kesepakatan. Sudah ada kesepakatan antara Yayu dengan apa namanya, dengan partai. Kau kira bodoh orang semuanya? Mana pernah ada orang bertarung berhasil lalu menyerahkan begitu saja kemenangannya kepada orang lain kalau nggak dipaksa-paksa? Bodoh. Kalau ku bilang kau bodoh. Kau bodoh-bodoh ya orang, kau dongo-dongo ya orang, kau yang dongo. Logika wak, mana pernah ada orang bertarung untuk kalah? Nggak pernah ada. Sebodoh-bodohnya orang, nggak ada orang bertarung untuk kalah. Bertarung kalah itu sering terjadi, itu wajar. Tapi bertarung untuk kalah apa nggak bodoh itu namanya? Ya. Jadi sampai sekarang itu jujur saja lah ya. Jadi dalam waktu dekat kemarin itu ada 3 orang terzolimi. Yayu 1, Arteria 1, satu lagi Tia. Kalau nggak salah Tia ini sudah mengajukan gugatan ya. Kita lihat aja bagaimana ke depannya. Ya, tapi kalau Tia itu beda kasus ya kan. Jadi kalau ku bilang ya, jangan kau bilang apa namanya yang komentar itu Buzzer Dongo. Ku bilang ke sama kau Deddy Sitorus. Sorry ya, ini kita secara logika aja. Kita rasional dulu berpikir ya. Orang pemilih kau itu jujur aja ku bilang ya, apa bisa kau pastikan pemilihmu waktu kemarin itu adalah semuanya pemilih Ganjar? Belum tentu. Ingat itu, belum tentu ya. Waktu pileg mereka milih kau oleh karena apa ya? Oleh karena mungkin mereka itu familimu ya, oleh karena mungkin mereka itu keluar apa namanya teman-temanmu. Oleh karena apa ya? Oleh karena memang apa namanya itu adalah konstituenmu di daerah Kalimantan Utara. Tapi secara ruang lingkup presiden ya, kau harus hati-hati kau berlisan. Karena apa ya? Ketika mereka itu memilih kemarin itu, yakin aku nggak semuanya milih Ganjar itu. Ya, Kalimantan Utara udah ku tengok, kecuali contohnya Kalimantan Utara apa namanya kemarin itu suara paling besar Ganjar, oke lah, berkoar kau situ.
Kemarin itu kan juga Prabowo Gibran menang di situ. Hah? Jadi nggak bisa kau pastikan bahwasanya konstituenmu, para pemilihmu itu juga memilih Ganjar. Bisa jadi mereka itu memilih Mulyono, bisa jadi mereka itu memilih Mulyono, Prabowo. Bisa jadi mereka itu pemilih Prabowo, dan mereka untuk presiden mereka pilih Prabowo daripada Ganjar. Jadi itulah konstituenmu yang kau bilang dongo. Hati-hati kau, 2029 belum tentu kau menang. Karena apa? Karena kau selama beberapa waktu ini kau nggak bisa menjaga lisanmu. Yang kau bilanglah jokodok, yang kau bilanglah orang dongo, yang kau bilanglah orang bodoh. Kau bodoh-bodoh ya orang, kau dongok-dongokkan orang. Itu dia, kau bilang orang buzzer. Semua kita itu berhak untuk mengeluarkan pendapat. Jangan ketika kalian mengeluarkan pendapat kalian bilanglah dilindungi undang-undang. Begitu kalian bilang buzzer, lapet. Katanya dewan, alah. Itu makanya ku bilang ya, pokoknya ku bilang samamu, apalagi ini sekarang ya. Ini kan katanya PDIP dengar-dengar mengajukan 3 nama ya. Mau suara apa lagi kau? Coba menggonggong dulu. Ya, memang betul belum di cross check ya, tapi ada isu itu siapa yang menggembar-gemborkan? Kalian. Kalau kau tanya, nggak mau kalian itu gabung, tapi cemana mau dibilang? Demi kesatuan dan kepersatuan. Tapi ada hembusan isu ya, mengatakan bahwasanya Budi Gunawan walaupun bukan kader kalian, Azwar Anas ya, kalau nggak salah masih menteri, dia sekarang menteri menteri desa tertinggal kalau nggak salah ya, pendayagunaan aparatur negara kalau nggak salah ya. Setelah itu ada satu lagi Oli Dondon Kambe kalau nggak salah ya. Jadi ada 3 yang mau kalian ajukan, jangan pura-pura bego. Tahu enggak kalian, kalau ditanya orang ini, ya kan, loh, siapa, dari mana dapat berita? Dari mana dapat berita? Kalau enggak kalian menghembuskan, siapa lagi? Ya, itu dia. Kita tengok orang ini kan suka kali kayak gitu. Bagaimana Bapak, bagaimana Ibu, bagaimana posisi PDIP setelah tanggal 20 Oktober nanti? Ya kami tetap di luar. Kami tetap bersama rakyat. Begitu digulirkan perubahan atau revisi Undang-Undang MD3, menciut semuanya. Begitu dilantik Puan Maharani, diam semua gonggongan itu tak terdengar, senyap. Karena apa? Ya, karena udah ada ancang-ancang, apalagi mereka nanti pertemuan ya kan. Kalian tahu enggak? Itu kan diwacanakan katanya ada pertemuan sebelum tanggal 20 Oktober. Ya kan? Memang aku yakin sebetulnya sebelum ini juga mereka ada pertemuan itu sama Pak Prabowo. Ya, kalau nanti pertemuannya mungkin mereka akan berbicara masalah masuk atau tidak ke dalam kabinet, kan begitu. Kalau pertemuan kemarin itu yang nggak diliput oleh media itu mengenai apa? Mengenai Pak Puan kira-kira bagaimana ya? Masih bisa nggak meneruskan ketua DPR untuk yang kedua kalinya? Sudahlah. Ya, walaupun tidak secara eksplisit kalian sampaikan itu, kami masyarakat udah tahu arahnya kemana, udah terbaca. Udah pintar kami bro, nasib kami aja nggak bisa mencalonkan dewan, serius. Karena kami nggak punya uang. Si Dedi sendiri kan mengatakan apa? Ya kan, kemarin itu katakan apa? Oh, kalau DPRD kabupaten itu harus habis uang 4 M. DPRD provinsi harus ada sekitar 10 miliar. Oh, kalau pusat itu harus habis 20 M. Banyak juga uangmu, Dedi. Pulang modalnya itu selama 5 tahun. Itu dia, ya aku nggak bilang lah kalian
apa namanya, eh bakalan melakukan segala sesuatu untuk ngulangkan modal. Enggak, itu ku bilang. Kalian akan cari-cari proyek untuk ngulangkan modal. Enggak, itu ku bilang. Aku nggak bilang begitu. Enggak. Baru kalian akan makan sebagian dari bansos yang kalian salurkan. Enggak, itu juga ku bilang, ya kan. Dan juga dana reses itu enggak semuanya untuk masyarakat. Enggak, itu juga ku bilang. Itu dia. Baru ada misalnya contohnya ada uang tunjuk misalnya proyek sana proyek sini, pengusaha sini. Enggak, itu juga ku bilang. Ya, enggak, aku enggak bilang gitu kan, enggak bilang begitu. Baliknya itu dengan gaji kalian balik. Berapa gaji kalian itu? Gaji kalian itu kalau nggak salah, ketua itu dapat 5.060.000 sekitar itu, ya. DPR RI, ya, wakil ketua itu ada sekitar 4.600.000. Anggota DPR RI biasa itu sekitar 4.020.000, 4.260.000, ya. 4.620.000 atau 4.020.000 antara itulah. Jadi kalau dikalkulasikan semuanya dapat tunjangan makan, tunjangan pulsa, uang perumahan segala macam, dapatlah sekitar 50 juta kan begitu. Kalau 50 juta 5 tahun dapat 20 M dapat. Ingat ya, berapa tadi? 50 juta. 50 jutanya cuma gaji orang ini. Kalau bisa dibilang kecil kali, kalau bisa dinaikkan lah. Anggota dewan gitu ke DPR RI itu ikut tunjangan maunya bikinlah 500 juta satu bulan, ya kan? 500 juta satu bulan. Setelah itu wakilnya itu dapat 450 juta satu bulan. Iya, anggota dewan biasa itu 400 juta tiap bulan. Gitu. Biar bisa pulang modal. Coba sekarang 50 juta kalau kita kalkulasi dulu, ya, rata-rata 50 juta. Setahun aja berapa? Cuma 600 juta. 600 juta kali 5 tahun cuma 3 M. Logika enggak? Dedi bilang apa? 20 M untuk menjadi ketua DPR RI, menjadi anggota dewan DPR RI. Ya kan, berapa habisnya? 40 M. Kalau dikumpul-kumpul gaji mereka berapa? 3 M. Berarti ada selisih berapa? 17 M. Sungguh mulia ya hati anggota dewan. Iya, mulia. Iya kan? Mereka mau mengorbankan uang mereka demi rakyat. Mereka mau mengorbankan waktu mereka bersama keluarga demi rakyat. Mereka mau tidak mendapatkan fasilitas negara yang mewah-mewah demi rakyat. Makanya aku bilang kecil kali gajinya, kecil, ya kan? Kalau untuk mulangin itu ya 5 tahun ya 3 M gitu, tumpur juga orang itu kan. Berarti harus ada kas pribadi yang dikocek gitu. Tahu ndak? Aku bukan satu-satunya orang yang suka ngitung-ngitung di atas kertas. Pakai data. Ya, itu dia. Oh, pantasan Romi Soekarno senang dia. Karena apa? Nggak pakai modal. Aturannya kemarin Romi Soekarno itu nggak usah ikut pemilihan. Jadi kan memang di Jawa Timur itu nomor 1 dari PDIP dapat Pulung Suswanto kalau nggak salah ya namanya. Pulung Suswanto nomor 1 dengan perolehan suara sekitar 160.000. Setelah itu Sri Rahayu atau yang sering dipanggil Ibu Yayu itu 120.000, ya. Arteria Dahlan itu sekitar 62.000. Dan si Romi Soekarno itu dapat sekitar 51.000. Sementara kursi yang didapat untuk maju ke DPR RI itu dari Jawa Timur untuk PDIP hanya 2 kursi, ya, Pulung bersama Ibu Yayu, kan begitu, ya. Jadi Arteria Dahlan dan juga si Romi Soekarno sama-sama nggak dapat tadi, tapi entah kenapa tiba-tiba katanya mengundurkan diri Ibu Yayu. Otomatis yang naik suaranya Arteria Dahlan. Nggak taunya di waktu yang bersamaan, iya kan, itu Romi Soekarno itu minta kursi sama si Arteria Dahlan. Kan begitu. Katanya di hari yang bersamaan. Ya,
Dan juga di hari yang bersamaan, ya, DPP mengeluarkan surat pengunduran diri, ya. Dalam satu hari mengeluarkan surat pengunduran diri dari 2 calon terpilih di Jawa Timur. Hebat. Aduh, maunya nggak usah bertanding, cukup 1.000 suara aja Romi Soekarno pasti naik DPR RI. Ya, yang dikatakan si Deddy Sitorus katanya apa? Sudah ada kesepakatan. Iya, kesepakatan. Hebat, hebat. Jadi itulah dia, ya. Jadi kita doakan saja, ya. Arteria Dahlan tenang di sisi istrinya. Ya, Ibu Yayu juga diberikan ketabahan. Jadi untuk kedepannya, untuk Ibu Yayu Arteria Dahlan, udah bisalah pasang ancang-ancang ya, pasang kuda-kuda mau kemana ya. Di Banten gitu juga ya. Ibu Tia udah tahu ya arahnya kemana kan? Oke lah dulu ya kalau kayak